Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti, NPM saya 23412007 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang pengumpulan dan pengolahan data dengan mata kuliah Statistika Ekonomi. Oke, berikut adalah materinya. Pertama, ada pengertian. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan observasi atau pengukuran yang sistematis baik untuk tujuan bisnis, pemerintahan, akademik, dan lain sebagainya. Pengolahan data bertujuan untuk mencari insight langsung mengenai masalah yang sedang diteliti. Ada metode pengumpulan data, terbagi menjadi dua, yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan disebut data yang sebenarnya, atau sering disebut parameter. Sedangkan sampling, cara pengumpulannya data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan. Selanjutnya ada cara pengambilan sampel, ada cara acak dan cara bukan acak. Cara acak adalah suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari suatu populasi untuk menjaga anggota sampel, di mana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua ada cara bukan acak. Cara bukan acak adalah suatu cara pemilihan dari populasi untuk menjadi anggota sampel di mana setiap elemen tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara bukan acak lebih bersifat subjektif dan samplingnya disebut non-probability sampling. Artinya setiap elemen tidak mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Ada alat pengumpulan data. Apabila metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat atau device untuk memperoleh keterangan dan objek atau elemen antara lain. Yang pertama ada daftar pertanyaan, yaitu kuesioner. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga ada observasi atau pengamatan langsung. Dan yang terakhir adalah melalui pos, telepon, atau alat komunikasi lainnya. Selanjutnya adalah pengolahan data. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Agar data mentah yang telah dikumpulkan tersebut lebih berguna, maka perlu diolah. Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data atau angka ringkasan dapat berupa jumlah atau total, proporsi, persentase, rata-rata, dan sebagainya. Ada metode pengolahan data. Secara umum, metode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan data secara manual dan pengolahan data secara elektronik. Tahap persiapan dalam pengolahan data ini, yang pertama ada pengeditan atau editing, selanjutnya ada pemberian kode atau coding, yang terakhir ada pemroses data atau data processing. Yang pertama ada skala nominal atau data discrete. Data discrete merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan mengukur. Yang kedua ada skala ordinal, merupakan skala yang didasarkan pada ranking atau urutan atau data yang berbentuk peringkat atau berjenjangan dari jenjang yang lebih rendah sampai ke jenjang yang lebih tinggi atau dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah. Selanjutnya yang ketiga ada skala interval, merupakan skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama, atau data yang memiliki jarak yang sama tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Dan yang terakhir ada skala ratio, merupakan skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama, atau data yang memiliki jarak yang sama dan mempunyai nilai nol absolut. Ada sumber data penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, yaitu dari tangan pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh dari data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dan yang terakhir ada contoh data sekunder, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Sekian aja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.